melihat yang kayak skoliosis berapa derajat kemiringan itu belum bisa. Biasanya orang buku ini. Oh, nah itu jadi kalau untuk postural, jadi ketika berdiri cukup bagus. Hanya satu kamera bisa melihat dari samping atau segidal plan, dari depan juga bisa lihat. Nah, ini kalau kelihatan dari samping ini cukup bagus, nggak ada masalah, nggak ada yang rounded ke depan. Biasanya kalau ada rounded seperti ini ada, ini latnya maju pundaknya sampai beberapa senti. Tuh. Kemudian untuk kemiringan, nah ini lehernya ini turun ke sebelah kanan hanya 0,8. Kemudian bahu, trunk, batang tubuh cenderung ke kiri. Kemudian pinggulnya cenderung ke kiri juga. Tapi angka ini bagus sekali karena 0, akan ada masalah jika sampai 10 derajat begini. Tuh biasanya skoliosis kayak gini bang. Oh, ini 0,8 nggak ada satu ya, belum satu. Aman, nggak ada masalah, lagi mendekati 0. Tuh, yang penting standar kita kalau human track ini 10 derajat. Kalau lebih dari 10 derajat akan ada masalah. Kemudian selanjutnya, nah ini overhead squat. Overhead squat ini bisa melihat upper and lower body dynamic. Jadi kalau kita lihat uppernya di sini, selisihnya kanan dan kiri nyaris tidak ada, maksimal di 1,7 derajat. Jadi ketika squat turun ini kanannya miring sampai 1,7 derajat. Tapi bagus, gak ada masalah karena hanya angkanya 1. Itu bagus. Nah ini kalau ada masalah sampai 5-10 derajat itu biasanya masalah di bagian bahu dan tulang skapula. Nah, tulang kepalanya miring gitu. Benar. Secara nggak sadar ya. Benar. Ketika kita seperti ini, kemudian turun. Nah ini kan skapula kita akan bermain di situ. Nah kalau kurang fleksibel itu biasanya miringnya jauh. Sengklek gitu ya. Nah benar, biasanya gitu. Nah itu yang penting. Ya, ya itu penting untuk basket. Kalau dia ada kurang fleksibel akan sulit untuk mengambil bola. Agility akan dilatih sebagaimanapun akan sulit kalau fleksibilitas ototnya juga kurang. Gitu. Nah kemudian selanjutnya ada trunk flexion. Nah ini trunk flexion, trunk batang tubuh, flexion itu cenderung ke depan. Idealnya di sini 20-35 derajat. Nah ini sering kita temukan pada basket juga. Kenapa? Nah ini terlalu minim atau di bawah standar. Kenapa? Jadi ketika squat terlalu tegak, sehingga apa? Suka boyok. Karena apa? Otot punggungnya, low back belakang ini terus menerus disuruh kerja kontraksi sehingga ada kaku. Kaku itu suruh kontraksi, akhirnya lama-lama pegel, lama-lama suka sakit, suka boyok. Gitu. Kalau ini duduk pasti tegak. Kalau nyetir juga pasti tegak, jarang senderan, bener ya? Nah itu. Jadi beban otot low back-nya kena. Bener, low back-nya disuruh kontraksi terus. Biasanya sering perjalanan jauh di mobil, suruh tutup terus kan? Tegak. Itu tambah kumat. Nah, bener. Caranya gimana? Caranya, saran saya setiap pagi ada latihan atau exercise untuk low back atau core. Salah satunya cat and co. Oh enak tuh. Setiap pagi. Jadi ototnya dikuatin supaya bisa megang ininya daripada dia ototnya memang lemah sih. Bener. Kalau dibilang lemah saya nggak bisa pastikan karena dari sini belum bisa pastikan kalau. Tapi kalau disuruh kerja terus menerus tanpa ada stretching atau pelemasan otot itu yang membahayakan sehingga jadi sakit. Saran saya cuma stretching saja. Jadi tinggal di stretching setiap hari, warming up setiap hari itu akan membantu aktivitas sehari-hari. Meskipun jadi kayak kalau misalkan kita mau aktivitas fisik, mau basket, kalau nggak mau nyetir lama, kalau otot kita siap itu akan nggak ada masalah. Tapi kalau tiba-tiba langsung digembleng nyetir lama suruh tegak terus, nah ini yang akan membahayakan. Gitu. Tuh. Kemudian untuk lower body ini bisa lihat dari knee flexion atau tekuan dari lututnya ketika squat. Nah ini yang kiri maksimal di 120, yang kanan di 125. Selisihnya 5 derajat. Cenderung ke kanan. Ada cedera sebelah kiri. Kiri cedera. Lutut ya. Jadi lemah nggak kuat. Yang kiri ya. Bener ya. Kalau yang kanan ankle. Kanan ini Achilles. Achilles. Bener ya. Taunya yang itu. Nah ini kelihatan di sini. Jadi kenapa? Nih kalau kita lihat detail ya. Ini sebelah kanan, ini kiri. Jadi lebih nepuk sebelah kanan daripada kiri. Kenapa? Karena ketika squat turun, lututnya mentok yang sebelah kiri, akhirnya kanannya turun lagi. Jadinya ini 125, ini 120. Soalnya yang kiri ini lemah, nggak ada power. Nah,
Bisa jadi kekuatan, bisa jadi fleksibilitas ototnya atau ketahanan ototnya. Tuh. Terus yang Achilles itu taunya? Nah, kalau Achilles nih, yang kanan ankle-nya, ya. Kalau kita derajat nih, seret sama seret. Nah ini, yang kiri ankle-nya lebih nepuk, yang kanan mentok. Kelihatan nggak selisihnya? Tekuannya nih. Jadi idealnya kan harusnya nepuknya yang sama-sama. Nah, gitu. Kanannya ada Achilles, dia kurang fleksibel, kurang narik sehingga mentok. Yang kiri yang agak turun. Tuh ankle-nya. Kemungkinan saya rasa Achilles dulu baru lutut kiri. Enggak, kiri lutut dulu. Oh, lutut dulu baru Achilles. Nah ini bisa jadi kompensasi. Karena tubuh kita kalau satu masalah, kalau nggak segera diperbaiki larinya akan kemana-mana. Ya. Kita sebut biasanya lingkaran setan. Ya, ya. Itu jadi dari lutut larinya ke ankle kiri. Sorry, kanan. Nih. Kemudian untuk bahu, nah ini ada adduction, ada abduction. Kalau adduction itu yang ke dalam, abduction itu yang ke atas. Nah, ini kita bandingkan kiri dan kanan. Kalau kita lihat di sini, yang kanan lebih terbatas daripada yang kiri. Dan ini sampai 7 derajat. Ketika yang ke dalam. Tuh. Jadi lingkaran luarnya, swingnya ya? Oh, swing yang ke dalam. Oh, yang bawah. Ya, nah ini fleksibilitas otot deltoid, kemudian dari pektoralnya juga yang ke dalam. Yang ke atas, yang kanan yang lebih terbatas sampai 6 derajat. Nah ini kemungkinan pebasket sering kita temukan yang kanan mesti overuse. Fleksibilitasnya pasti lebih bagus dan sering digunakan, akhirnya ototnya yang kanan yang lebih besar daripada yang kiri. Nah ini kemungkinan yang kanan atau pernah cedera bahu, gak ada masalah. Suka pegel? Enggak? Aku leher punggung ini. Kanan. Nah ini juga pengaruh. Karena fleksibilitas ototnya yang tadi kontraksi, overuse, suka lama dikasih, jarang release, bener gak? Jarang dimasas ya? Relaksasi gitu? 12 kali. 12 kali maksudnya? Pijet tuh? Iya pijet, jarang atau rutin? Termasuk jarang, bukan? Jarang ya? Nunggu capek dulu baru. Benar, nunggu capek dulu baru. Idealnya sih kalau saran rilis itu kalau aktivitas fisik ya, apalagi 1 minggu bisa 5 hari non-stop untuk olahraga, aktivitas fisik. Itu saran saya harus rilis paling enggak minimal lah 1 bulan itu 1 kali, maksimal 2-3 kali gitu. Karena apa? Otot-ototnya bakal spasme atau kaku semua. Nah, satu rilis itu untuk menghilangkan kakunya otot, menjaganya pakai stretching, warming up. Itu kurang lebih. Jadi bisa melihat upper, range of motion, kemudian dynamic squat, kemudian sampai postur juga. Ini untuk unit track. Kemudian yang tadi untuk CMJ, counter movement jump. TJ ini tempatnya di mana? Kantornya. Lapangannya. Lapangan saya bilang, saya kan kontraktor lapangan. Oh. Kalau misalnya kantor lebih ke kontraktor, lebih ke project. Oh, nah yang latihan itu teman-teman. Nanti di Goji. Oh, di Goji. Goji bisa, di lapangan mana bisa. Nanti, Oh. ya sementara Surabaya sih. Sebentar. Nah, ini tadi counter movement jump. Jadi nama tadi tesnya counter movement jump. Jadi kalau kita lihat di sini ada grafiknya. Nah, yang orange ini kanan, yang biru itu kiri. Nah, yang hijau ini peak force-nya atau vertical force-nya, puncak tertinggi dari gaya atau kekuatannya. Nah, secara detail kalau kita lihat angkanya, nah ini ada fase eccentric, ada take off. Eccentric itu ketika turun, take off ketika lompat. Nah, eksentriknya 1, 2, dan 3 ini paling tinggi di yang kedua 1795 Newton. Nah, ini kalau kita lihat Newton, kalau di kilogram kan dibagi 10. Kurang lebih kekuatannya 179 atau tungkainya ketika squat. Ini include dengan berat badannya. Tadi berat badannya 83, berarti kurang lebih hampir 90 kg kekuatan atau tungkai kedua sisi. Nah, kemudian ketika take off lompatnya nekan ke bawahnya, nah ini sampai 180 kg, hampir 100 kg kekuatan atau tungkainya, bagus sekali. Kemudian, nah ini tadi bicara tentang force atau kekuatan. Kalau ini perkalian antara force dan kecepatan. Kalau power.
Nah, ini 1, 2, dan 3. Yang kedua juga, yang pertama yang paling bagus 3440. Nah, ini yang unik. Tadi kekuatan 1 1600, 2 1800, yang ketiga 1700. Kalau kecepatan ini semakin menurun. Nah, ini yang kita lihat kenapa 3 kali tes. Ini semakin lama semakin menurun, artinya kecepatannya makin lama akan makin turun. Untuk apa ini? Lompat. Gini. Nah, gitu. Berarti eksplosian itu. Jadi kayak impactnya itu. Jadi kalau saya 10 kali atau 20 kali tambah klik. Benar. Nggak turun loh. Tambah lama. Tambah loading gitu. Jadi ototnya nggak kuat. Benar. Jadi ketahanan otot. Betul. Oh, agility. Nah, kemudian tinggi lompatan. Nah, 1, 2, dan 3 ternyata yang pertama yang paling bagus 28,6 cm. Belum kesel ototnya. Benar. Nah, ini korelasinya dengan kecepatannya. Ya. Nah, kemungkinan besar kalau tipenya Pak Denny ini pliometriknya kalau bagus, agility-nya bagus, itu tinggi lompatannya juga akan semakin bagus. Rata-rata nilainya berapa? Maksudnya untuk umum atau tinggi ini sebagai kasaran berarti. Nah, kemarin kita baru dapatnya yang DBL dengan usia umur 19 tahun, 17 sampai 19. Kalau yang usia berapa? 10. Nah, ini kalau 40-an itu kita belum ada. Tapi, karena yang ada itu kita standarnya Australia, yang dari valve-nya. Itu adanya. Tapi anak kira-kira yang anak muda itu 20-an tahun. 20 tahun Kita berapa itu tingginya? 30 cm. harusnya Nah. lompatannya. 18 tahun idealnya 35. Itu sudah bagus banget. Paling minim 30. Pokoknya di atas 30 itu sudah bagus. Sudah bagus ya. Apalagi 40. Kemarin kita rekor DBL ada 52 cm tinggi lompatan. Anaknya tinggi atau biasa? Anaknya biasa. Soalnya nggak mesti jangkung tinggi, lompatan ini belum tentu. Benar banget. Ya kan? Kita perlu yang ini sebenarnya. Benar. Tuh, biasanya kita korelasikan dengan otot hamstring. Ya. Pasti kekuatan otot hamstring, kalau dia mumpuni kekuatan otot hamstringnya, satu, dia kemungkinan besar tinggi lompatannya akan semakin tinggi. Kalau dia kurang tinggi, itu akan lebih mudah untuk melatihnya. Jadi dilatih agility aja lama-lama, pliometrik aja lama-lama akan tinggi lompatannya. Berarti masuk otot ini, hamstring dan lompat ini sebenarnya untuk kayak renang kan untuk pembalikan. Benar. Intinya untuk kicking itu kan. Ya, Untuk- sama untuk startnya juga. benar. Itu analisa dari ini ya. Analisa dari ini bisa. Oke. Kekuatan otot kayaknya juga bisa. Nah, ini yang paling penting tadi. Ada cedera, cenderung kanan atau kiri. Nah, kira-kira Pak Denny kerasanya ketika naik sama turun, pakai kanan atau kiri? Lebih kuat kanan. Pakai kanan ya. Kanan. Nah, kita coba lihat. Ketika esentrik, nah yang biru ini warna biru ini kiri. Yang orange itu harusnya sebelah kanan. Oke, ini pakai kiri semua. Jadi ketika esentrik turun itu. ini numpuk pada kiri. Oh, dari kiri. Tuh. Kemudian konsentrik ketika berdiri pakai kiri juga. Oke. Kemudian take off lompatnya juga pakai kiri. Ternyata kiri. Kiri juga. Landingnya juga pakai kiri. Jadi yang kiri ini kenapa bisa lututnya sakit? Bisa jadi overuse. Lompat pakai kiri, Semua kiri, kanan yang apa? turun pakai kiri. Benar. Kenapa? Kanan yang apa? Harusnya orange, tapi Nah, nggak jadi ini sebelah sini biru, Ah. sebelah sini orange. Itu saya karena nggak nginjek atau nggak ngapa-ngapain. Nah itu tadi, karena kita nggak sadar Wih, banyak kirinya ini. banyak kirinya. Cuman yang kita lihat angkanya. Asimetri setiap orang pasti ada kecenderungan salah satu sisi, tapi angkanya yang kita lihat. Batas dari kita itu 15%. Nah kalau kita lihat di sini ini aman, nggak ada masalah. Tapi memang cenderung ke yang kiri. Hanya 9% maksimal. Kalau lebih dari 15% itu artinya pasti nekan banget pakai kiri. Turunnya juga kiri dulu ke kanan. Nah, contohnya seperti yang ketiga. Nah, 1-2 bagus banget 1%, tapi yang ketiga sampai 35%. Nah, ini sudah kekuatan tadi performa menurun, kecepatan juga menurun, tinggi lompat menurun, tapi resiko cedera yang meningkat. Nah, artinya apa? Pelan-pelan kalau misalkan endurance-nya itu ya sarannya endurance yang perlu dilatih. Jadi makin lama harus dikontrol nafasnya, kemudian tekanannya, mindsetnya, tingkat kecapean fatigue-nya, itu yang penting. Tuh, nah ini pressure-nya penting. Kalau misalkan ini 20, 30, 40, ini akan membahayakan ke basket. Dia lompat, shooting,
kemudian rebound, kemudian layup, turunnya pasti pakai Kiri kiri semua, terus. dari kiri beban berat. Bener, akhirnya bisa jadi cedera ankle, lutut atau hip. 3 itu kalau lompat. Landingnya yang paling penting. Makanya saya takutkan yang 10 tahun itu karena lompat biasa orang gini, nahan. Yang ini yang akan membahayakan. Itu yang perlu diedukasi untuk anak-anak yang 10 tahun. Kita temukan yang takutnya itu sih. Oh, jadi waktu pengetesan bisa ya? Bisa. Itu malah awalnya. Benar, makanya kita harus ada, kalau misalkan ada pemanasan dari pihak TJ-nya, saya akan lebih bagus lagi itu. Edukasinya gimana kalau seperti lompat gitu tadi harus gimana? Nah itu harusnya ketika kita aba-abanya dari squat, makanya harus dari squat dulu, lompat, baru squat, berdiri. Jadi edukasinya harus ngeper atau boncing. Saya bikin pemanah ini lama kok. Nggak boleh jelek gitu Nggak boleh maksudnya. jelek. Tak boleh nahan. Nggak boleh nahan. Kadang kalau beberapa kita kan pengalaman kalau anak di bawah 17 tahun tuh pasti ragu, tegang, akhirnya dia lompat. Ini kan membahayakan. Di pol-pol Nah. tuh, brain loss gitu ya. Mesti Bener. otot kaki nahan. Harusnya boncing. Gitu. Nah itu juga melatih dia gerakan pertama, gerakan baru bagaimana performanya. Yang itu akan nanti kalau pelatih menilai. Kalau misalnya landingnya pertama 30, kemudian makin turun 20, turun lagi 10, itu artinya bagus banget. Makin lama performanya dia makin bagus, resiko cedera juga makin menurun. PR-nya untuk pelatih, satu, pemanasannya harus benar-benar, terus harus dikenalkan benar-benar untuk gerakan baru, sehingga performanya akan juga semakin bagus. Jelas beli. Jelas beli. Iuran nambah bomban. Untuk awal lomba poin-poin ini dulu, tapi sebenarnya parameternya banyak. Benar, parameternya banyak. Loh, bomban saulan ping piro anake. Kita kemarin habis ngetes Piro itu? 33, 31 Persebaya juga kita tes full 1 set. Kita tes semua, tapi nggak semua tes yang kita Gak iso keluarkan. nyebrang. Ini satu tes, ini 2 tes, 2 tes, 1 tes. Jadi kalau netizen seperti itu mengambil data kali gitu ya, nanti pas waktu pembacaan ini atau analisanya mending orangnya sudah di sini aja. Benar. Nah, kalau untuk kolektif kita biasanya ini. Jadi kalau misalkan tadi kan tanya hasilnya kapan jadi. Nah, hasilnya bisa langsung jadi saat itu juga. Tapi untuk kolektif biasanya kita bikinkan aplikasi sehingga memudahkan manajemen ataupun pelatih melihat controlling tiap pemain atau atlet gitu. Nah, yang kita tunjukkan langsung itu seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini pemain Persebaya yang kita tes kemarin. Jadi tadi, kalau misalkan standarnya berapa? Nah, kita bisa kasih standar itu untuk kalau misalkan kita kolektif satu tim. Kita ambil rata-ratanya langsung otomatis. Jadi ini yang akan kita tunjukkan langsung. Misalkan nanti challenge yang paling tinggi dikasih apa? Nah, itu pasti mereka akan semangat. Saat itu juga kita akan lihat, ternyata yang paling pertama tinggi lompatannya itu si Johan Jogja Utama. Nah, ini kita lihat tinggi lompatannya 47, nah, dari satu tim di bawah rata-rata siapa? Oh, ini dari Bukit sampai Tali. Nah, ini di bawah rata-rata semua. Artinya perlu meningkatkan performanya, tinggi lompatannya perlu dilatih, kekuatannya juga perlu dilatih. Satu tim itu bisa. Benar. Ini yang akan kita tunjukkan langsung. Tapi untuk personalnya kita proses dulu, jadikan aplikasi baru kita kirim. Aplikasi itu berupa apa? Jadi kayak jadi aplikasi nanti namanya Sport Manager dari kita sendiri. Harus dikasih.